Shalom. Kita berjumpa kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini Kamis tanggal 1 Juni 2023. Kita berdoa, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu tertulis dalam Yesaya pasal 57 ayat 20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Dalam bahasa Batak, alayang go halak parjahati songolau nagucang do. Ay daktar bahet caso, say na disapakon galubang na do, burta dohot rapok-rapok. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di benak Anda saat mendengar kata terombang-ambing? Saya langsung membayangkan sebuah perahu yang terapung naik turun tak tentu arah di bawah ombak. Tidak jelas destinasinya kemana. Tidak ada yang mengarahkan. Perahu yang tidak jelas arahnya ini entah kapan bisa berhasil mencapai daratan. Bayangkan kalau ada orang di dalamnya. Ia tentu dalam keadaan bahaya apabila tidak cepat menemukan daratan atau mendapatkan pertolongan. Kebimbangan seringkali menjadi salah satu penghambat terbesar kita untuk maju. Tentu baik apabila saat kita tidak yakin akan sesuatu, kita akan memikirkan lagi masak-masak dan membawa dalam doa sebelum kita memutuskan sesuatu. Tetapi saat kita membiarkan kebimbangan bercokol dalam diri kita berlarut-larut, kegagalan dan kerugianlah yang kita peroleh. Kita tidak akan bisa maju. Karena kebimbangan hanya akan membawa kita bagaikan gelombang yang naik turun di ombang-ambingkan angin, tak tentu arah, tanpa tujuan. Alkitab sudah memberi peringatan bahwa kita tidak akan bisa menerima sesuatu dari Tuhan jika terus-menerus bimbang atau ragu dengan iman yang lemah. Kebimbangan akan menjadi penghalang bagi kita untuk menerima berkat, pertolongan, atau jawaban dari Tuhan. Ayat bacaan hari ini menyatakan bahwa jika kita kekurangan hikmat, hendaklah kita memintanya pada Allah. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. Syaratnya hanyalah kita harus meminta dalam iman dan jangan pernah biarkan kebimbangan masuk di dalamnya. Sebab kebimbangan itu ibarat gelombang laut yang diombang-ambingkan angin ke sana kemari tanpa arah, tanpa tujuan. Dan orang yang demikian jangan berharap akan menerima apa-apa dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-7. Ia kemudian melanjutkan bahwa orang yang mendua hati pun tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti apakah iman yang terombang-ambing seperti gelombang laut itu? Iman yang terombang-ambing adalah iman yang tidak kokoh tertambat pada Tuhan. Iman yang terombang-ambing antara percaya atau tidak akan janji Tuhan. Iman yang tidak yakin bahwa Tuhan akan bertindak. Iman yang mudah dibelokkan ke kiri dan ke kanan baik oleh orang lain maupun keadaan. Sebentar percaya, tapi sesaat kemudian menjadi ragu. Atau bahkan sama sekali jadi tidak percaya. Merasa Tuhan
tidak adil, lama mengulurkan tangan, tidak menjawab, atau tidak peduli. Iman yang tidak menjadikan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama, menjadikan Tuhan hanya satu dari alternatif bersama dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, atau jangan-jangan juga dengan si jahat. Iman seperti ini, kata firman Tuhan, jangan harap bisa menerima apa-apa dari Tuhan. Dengan kata lain, iman yang terombang-ambing menghalangi kita untuk bisa menerima dan mengalami Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kuatkanlah iman percaya kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami jangan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai masalah hidup kami. Tetapi kami akan selalu setia dalam suka dan duka. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.